Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah sekalian, para jemaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita surat Al-Maidah dari ayat 33 dan seterusnya yang membahas tentang al-hirabah atau tentang orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, bagaimana hukum mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Sungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di atas muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau bersilang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Kemudian kata Allah, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang yang bertaubat sebelum kalian menangkap mereka. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, ya. Balasan bagi orang-orang, bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan melakukan, ya, kerusakan di atas muka bumi. Di bumi. Apa balasannya? An yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Hukumannya adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan mereka. Dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau yunfaw minal ard, diasingkan dari tempat mereka tinggal, diasingkan dari bumi, ya, maksudnya dari tempat mereka tinggal. Ini adalah balasan kehinaan bagi mereka di dunia, walahum fil akhirati adzabun adzim, dan di akhirat dapat adab yang pedih. Perhatikan di sini. Ayat ini disebut dengan ayat berkaitan dengan al-muharibin, yaitu orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Tentunya Allah dan Rasul-Nya tidak diperangi, artinya mereka memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka memusuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ulama khilaf tentang sebab nuzul, ya. Khilaf ulama tentang sebab nuzul ayat ini. Ada 3 pendapat secara umum, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini berkaitan dengan
dengan orang-orang Yahudi yang membuat perjanjian damai dengan Nabi. Damai dengan Nabi. Tapi mereka berkhianat, tapi mereka membatalkan. Bahkan ingin memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua berkaitan dengan Al-Khawarij. Dengan Al-Haruriyah. Al-Haruriyah itu sama dengan Al-Khawarij. Ya, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ayat ini berkaitan dengan Al-Khawarij. Dan pendapat yang masyhur ini berkaitan dengan sekelompok orang dari kelompok Uraniyin ya. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Hadis yang masyhur dari Uraniyin, dari Uqal dan dari sebagian orang yang datang tinggal di kota Madinah, kemudian menyatakan masuk Islam, ijtawul Madinah, kemudian mereka tidak kuat tinggal di Madinah, akhirnya mereka minta keluar dari kota Madinah, kemudian Nabi SAW menyuruh mereka untuk minum dari susu onta dan air kencing onta, akhirnya mereka sembuh. Ketika mereka sembuh, justru mereka membunuh mereka murtad dan mereka membunuh para penggembala onta Nabi SAW, mereka siksa, akhirnya Nabi suruh mereka dikejar dan akhirnya mereka ditangkap dan mereka disiksa. Ya, ini pendapat pertama berkaitan dengan Yahudi yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi, kemudian mereka berkhianat, akhirnya Nabi memerangi mereka. Yang kedua ada yang mengatakan ini berkaitan dengan Khawarij, orang-orang Khawarij ya berhak untuk mendapatkan siksa ini, dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka atau diasingkan dari muka bumi, dan ini datang dari Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah. Tetapi kalau kita perhatikan nama istilah Haruriyah Khawarij tentu datang setelah Nabi SAW. Maka untuk dijadikan asbabun nuzul tidak cocok karena Khawarij muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tetapi kita katakan maksud sahabat ketika mengatakan ayat ini berkaitan dengan Khawarij, artinya ayat ini mencakup Khawarij. Orang-orang Khawarij melakukan kerusakan di muka bumi boleh disikapi dengan sikap seperti ini. Pendapat yang masyhur adalah ini, ya. Yang mereka murtad kemudian mereka menyiksa para penggembala kambing dan onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun demikian, meskipun khilaf, ya. Meskipun para ulama khilaf tentang asbabun nuzul, tentang sebab nuzulnya, tapi mereka sepakat ayat ini mencakup muslim yang qati'ut thariq, yaitu perompak atau perampok. Ayat ini mencakup muslim yang perampok yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Baik. Kita akan bacakan tentang hadis ini, tentang hadis dari Anas bin Malik tentang bagaimana kisah Uraniyin. Saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Anas bin Malik, anna nafaran min uqlin thamaniyah, ya. Bahwasanya ada 8 orang datang dari suku Uql, qadimu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'uhu al-Islam. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka membaiat Nabi untuk masuk Islam. Ya. Kemudian mereka tidak biasa, fastawkhamul arda wa saqimat ajsamuhum fashaqu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka tinggal di Madinah dan mereka tidak kuat, mereka merasa asing di tempat tersebut, akhirnya mereka sakit dan mereka melaporkan sakit mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ala takhrujuna ma ara'ina fi ibilih?" Tidakkah kalian keluar bersama para penggembala onta-onta kami, fatusibuna min abwaliha wa albaniha, maka kalian minum dari susu-susu onta dan juga air kencing onta. Faqalu bala, kata mereka tentu ya Rasulullah. Fakharaju fasharibu min abwaliha wa albaniha. Mereka pun keluar bersama para penggembala onta, mereka minum
susu dan juga air kencing onta, fasahhu, mereka pun sehat. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Faqatalur ra'i wa taradul ibil. Kemudian mereka membunuh penggembala onta, kemudian mereka bawa lari onta-ontanya. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu pun sampai kabar tersebut. Faba'atha fi athari, maka Rasulullah sallallahu pun menyuruh untuk mengejar mereka. Faudriku, akhirnya mereka ditangkap. Faji'a bihim, kemudian mereka didatangkan kepada Nabi. Fa'amara bihim, maka Nabi memerintahkan mereka untuk dihukum. Faqutti'at aydihim wa arjuluhum, maka dipotonglah tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Wa samara ayunahum, samara ayun itu Nabi menyuruh meletakkan besi yang dipanaskan, letakkan di mata mereka. Tsumma nubidhu fi syams hatta matu, kemudian dilemparkan setelah mereka disiksa, dipotong tangan kaki, dilemparkan di atas tanah dan di bawah matahari sampai mereka meninggal dunia. Dalam riwayat Muslim, dalam lafal yang lain, min uqlin au urainah, ya. Makanya disebut dengan Urainiyin, yaitu dari suku Uql atau suku Urainah. Ya. Dalam riwayat yang lain, wa ulqu fil harrah yastasquna fala yusqun. Mereka diletakkan di atas batuan yang panas, kemudian mereka minta minum dan tidak dikasih minum. Abu Kilabah berkata, saraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanim. Apa kejahatan mereka? Mereka mencuri, mereka membunuh, dan mereka kafir setelah mereka beriman. Itu mereka telah murtad, ya. Mereka telah murtad. Ini hukuman yang Nabi SAW berikan kepada mereka sebagai balasan. Ada yang mengatakan qisas karena mereka telah menyiksa penggembala-penggembala onta Nabi SAW sehingga mereka dihukum oleh Nabi dengan cara demikian. Ya, sehingga hadis ini dimasukkan dalam ayat ini. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'anu fil ardi fasadan an yuqattalu, dibunuh, au yusallabu, atau disalib atau dibiarkan begitu saja, au tuqatta aydihim arjuluhum, atau dipotong tangan kaki mereka min khilafin secara bersilang, ya, au yunfau minal ard, atau diasingkan dari bumi, ya. Taib. Sekarang kita membahas tentang bagaimana hukuman mereka. Jadi sebelum kita membahas tentang hukuman mereka, siapa yang disebut dengan muharib? Siapakah yang disebut dengan muharib? Muharib itu orang-orang yang melakukan ini. Apa kriterianya? Ya. Apa kriterianya? Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, namun mereka sepakat, ulama sepakat bahwasanya muharibun yaitu mereka sekelompok orang yang membuat ketakutan kepada masyarakat, dan merampok merampok dengan terang-terangan, ya. Dengan terang-terangan. Apa kalau kita dalam istilah kita, ya, penjahat-penjahat yang merampok. Hanya saja kemudian khilaf apakah berlaku dalam kota atau cuma di luar kota. Mazhab Hanafi mengatakan namanya muharibun, para perampok tersebut di luar kota. Mereka itulah yang menangkapi orang-orang, membunuh, mengambil harta mereka. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak disyaratkan harus di luar kota. Bahkan dalam kota kalau ada perampokan seperti lebih berbahaya. Karena orang kalau keluar kota mereka melewati padang pasir zaman dahulu. Mereka siapkan senjata. Mereka siap untuk menghadapi penyamun-penyamun, perampok-perampok, ya. Tapi kalau orang di kota biasanya mereka tidak menyiapkan senjata. Tahu-tahu ada sekelompok orang yang kemudian menakut-nakuti, melewati jalan tersebut akan dirampok, dibunuh, dan mereka melakukan kerusakan. Maka itu yang dimaksud dengan muharib, ya, masuk dengan muharib. Ini beda dengan pencurian. Kalau mencuri nanti akan kita jelaskan, yaitu mengambil barang yang tersimpan dalam tempat yang terjaga kemudian diambil secara diam-diam. Ini tidak, ini ngambil secara terang-terangan. Jadi yang menjadikan mereka disebut muharib yaitu keluar, ya, keluar untuk mengambil harta orang-orang dengan menakuti, dengan menyebarkan ketakutan.
Yang demikian inilah yang mendapat hukum sebagai muharib dan hukumannya seperti ini. Dan mereka ada beberapa model ya, beberapa model. Yang pertama ya, menakuti, menyebarkan ketakutan, kemudian membunuh dan merampas harta. Ini yang paling parah. Ya. Kemudian yang kedua, semuanya menakuti ya, semuanya menakuti. Kemudian yang kedua, tentu menakuti juga. Kemudian membunuh, tapi tidak mengambil harta. Mungkin keburu terkejar sehingga tidak sempat mengambil harta. Asalnya mereka ingin merampok harta masyarakat. Ya. Biasanya ketahuan, akhirnya tidak bisa mengambil. Yang ketiga, yang lebih ringan, mengambil harta, tapi tidak membunuh. Kemudian yang terakhir, ya, sekedar menakuti, tidak sempat membunuh dan tidak sempat mengambil harta, mengambil harta. Ini kondisi mereka, ada 4 kondisi. Maka bagaimana menghukumi orang-orang ini? Ya, ada secara umum ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang bagaimana menghukumi orang-orang yang melakukan demikian. Ya. Ada yang mengatakan khilaf tentang bagaimana menghukumi. Pendapat pertama, dan ini pendapat banyak ulama, disesuaikan dengan kondisi kejahatan mereka. Kalau mereka ternyata membunuh dan merampas harta, maka hukumannya adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki. Ya, karena dia membunuh, dia dibunuh. Karena dia merampas harta, maka dia dipotong kakinya dan dipotong tangannya. Caranya demikian. Ya. Kalau ternyata dia cuma membunuh tapi tidak mengambil harta, maka cuma dibunuh dan disalib, tidak dipotong kaki dan tangannya. Ya, karena dia tidak merampas harta. Kalau ternyata dia mengambil harta tanpa membunuh, maka cuma dipotong tangan dan kakinya, tidak dibunuh. Kalau ternyata dia hanya menakut-nakuti, tidak sempat membunuh, tidak sempat mencuri harta, maka yunfau fil ard, atau diasingkan dari bumi. Ini pendapat pertama, bahwasanya saya ulangi, khilaf ya. Ulama, pendapat pertama disesuaikan dengan jenis kejahatan. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama kembali kepada ijtihad penguasa. Mau diapain terserah. Apapun yang mereka lakukan, salah satu daripada ini, sementara mereka sudah menakut-nakuti masyarakat, menghilangkan rasa aman dari diri mereka, maka terserah sang penguasa. Mau disalib, mau dibunuh, mau dipotong kaki, diasingkan, terserah. Yang penting membuat efek jera kepada masyarakat. Ya, ini tujuannya adalah demikian. Kalau kita bilang contoh zaman sekarang, seperti begal-begal ya. Kita tidak bicara tentang 1 orang 2 orang, tapi sekelompok orang, kemudian sindikat tertentu, sindikat preman-preman yang bikin takut masyarakat, lewat situ dibunuh, terang-terangan, diberhentikan. Ya, ini seperti mungkin penyamun-penyamun, ya, bajing loncat atau apa orang kata orang, saya kurang tahu namanya ya. Ini orang-orang seperti ini, baik di kota maupun di luar kota, di daerah-daerah safar, kalau mereka melakukan hal ini, menakut-nakuti atau membunuh, merampas harta, tidak main mengancam dengan senjata, mereka kalau ditangkap dan harus ditangkap oleh pemerintah, maka hukumnya terserah. Saya lebih condong pada pendapat ini. Pendapat kembali kepada ijtihad penguasa. Memang ada pendapat banyak ulama, mereka mengatakan diperinci. Tergantung kalau mereka bunuh, maka mereka dibunuh dan disalib. Cuma para ulama di sini khilaf, kalau mereka dibunuh dan disalib, mana duluan? Lebih dahulu. Disalib, baru dibunuh, atau
dibunuh baru disalib. Ini tujuannya apa? Tujuannya efek jera agar para perampok tidak melakukannya lagi, ya. Bukan sekedar dibunuh selesai, tidak dipertontonkan. Diperlihatkan kepada masyarakat agar orang-orang tidak berani lagi melakukan. Kayak ini menghilangkan rasa takut, memberikan rasa takut kepada masyarakat umum, ya. Memberikan rasa takut kepada masyarakat umum. Kemudian auto qata aydihim wa arjuluhum, ada pun khilaf dipotong tangan secara bersilang, yaitu kalau dipotong tangan kanan, kaki kiri yang dipotong. Kalau dipotong tangan kiri, kaki kanan yang dipotong, ya. Au yunfau minal ard, maka ini ada juga khilaf di kalangan para ulama, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yaitu maksudnya dikejar terus, ya. Dikejar terus sehingga dia tidak tenang. Ya. Ada yang mengatakan diusir ke daerah yang lain. Ada yang mengatakan di penjara. Ya. Allah bisawab, ini semua kembali kepada ijtihad penguasa. Kalau zaman sekarang ini lebih tepat di penjara. Di penjara artinya dia dijauhkan dari keluarganya, dijauhkan dari orang-orang yang dia kenal, dimasukkan ke penjara kalau zaman sekarang, ya. Karena kalau diusir ke daerah lain bisa jadi dia melakukan perampokan di tempat lain. Ya, bisa saja melakukan perampokan di tempat lain. Terutama hukum ini diberikan kepada orang yang sekedar menakuti dan tidak sempat merampas, tidak sempat membunuh. Tapi saya katakan pendapat yang saya dukung adalah pendapat ini, ya, bahwasanya ini semua kembali kepada ijtihad para penguasa. Jika telah terbukti mereka adalah muharibun, orang-orang yang melakukan kerusakan seperti ini, maka pemerintah terserah mau dibunuh tok atau dipotong, dicampur dengan dibunuh atau diasingkan, terserah, yang penting memberi efek jera kepada masyarakat. Ingat, ini tidak sama dengan mencuri. Mencuri nanti akan kita bahas. Ini berkaitan dengan orang yang keluar, sekelompok yang menakut-nakuti, punya kekuatan, ya, seperti para penyamun, para perampok, geng-geng misalnya, preman-preman, ya, bajing loncat dan yang lainnya, maka mereka berhak mendapatkan hukum seperti ini secara hukum Islam, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika lahum khizyun fid dunya walahum fil akhirati adzabun azim." Kata Allah, dzalika lahum khizyun fid dunya khizyun fid dunya walahum fil akhirati adzabun azim. Kata Allah, inilah balasan kehinaan mereka di dunia. Inilah kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat, walahum, di akhirat azab yang pedih, di akhirat azab yang pedih. Menunjukkan bahwasanya apa yang mereka rasakan dengan dibunuh dan disalib dan yang lainnya, ya, ini belum selesai. Itu baru azab di dunia. Ini tadi semua ini baru azab di dunia. Makanya Allah mengatakan dzalika, itu semua azab tadi baru kembali ke dunia. Adapun azab di akhirat, azab yang lain. Ini azab yang lain, yang lebih pedih. Kenapa? Karena perbuatan mereka sangat mengerikan, di mana mereka menakut-nakuti kaum muslimin, menghilangkan rasa aman dari kaum muslimin, dan ini pantas mereka diberi hukuman seperti ini, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang bertobat. Kecuali yang bertobat. Sebelum ketangkap, sebelum kalian tangkap. Sebelum kalian tangkap. Ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketahuilah Allah Maha Pengampun, pengampun
dan penyayang. Taib. Para ulama mengatakan kecuali yang bertobat sebelum ditangkap, sebelum kalian mampu menangkapnya, sebelum mampu kalian tangkap ya. Ini apa namanya? Kalau mereka ternyata bikin kacauan-kacauan terus, akhirnya mereka tahu pemerintah sedang mencari, pemerintah susah menangkap mereka, akhirnya mereka menyerahkan diri. Mereka menyerahkan diri, maka Allah mengampuni mereka. Allah mengampuni mereka. Nah, orang-orang yang melakukan muharibin ini ada dua kemungkinan. Al-muharibun, ini al-muharibun, ini orang-orang yang rusak ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi orang-orang kafir. Bisa jadi orang-orang muslim. Jika orang kafir ternyata menyerahkan diri sebelum ketangkap, jika menyerahkan diri sebelum ketangkap, maka kemudian dia masuk Islam, ya. Kalau dia ketangkap tinggal dibunuh, ya. Lalu dia masuk Islam, kalau dia lalu masuk Islam, maka diampuni. Kemudian apa yang dia lakukan sebelumnya, merampok, membunuh, semuanya diampuni. Diampuni. Sebagaimana Wahsy ketika dia membunuh Hamzah, ya, ketika dia masih kafir, dia membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Setelah dia masuk Islam, Nabi tidak tuntut. Dan banyak para sahabat demikian. Membunuh ketika mereka masih musyrik, mereka membunuh sahabat-sahabat yang Islam. Setelah mereka masuk Islam, Nabi tidak tuntut diyat, Nabi tidak tuntut pembalasan dan yang lainnya, ya. Maka kalau yang melakukan ini adalah orang-orang kafir, kemudian mereka masuk Islam, mereka bertobat, maka mereka diampuni semuanya. Adapun jika yang melakukan orang Islam, orang Muslim, kemudian menyerahkan diri bertobat, menyerahkan diri, maka ya, hak Allah gugur, yaitu Allah ampuni, dosa mereka diampuni Allah. Adapun yang berkaitan dengan hak manusia, harus diselesaikan. Yaitu kalau mereka ternyata pernah mencuri harta orang, mereka telah membunuh orang lain, kemudian walinya menuntut, mereka harus dibunuh. Tetapi ketika mereka bertobat, maka dosa mereka di akhirat sudah tidak ada, dan mereka tidak dihukum dengan hukum ini, dengan dipotong di tangan. Ya, jadi kalau orang Islam yang bertobat, saya ulangi, dosa mereka diampuni oleh Allah, maka terlepas dari ini, hukuman ini hilang semua. Tidak disalib, tidak dibunuh, tidak dipotong kaki dan tangannya, tidak, karena mereka menyerahkan diri sebelum ketangkap, bertobat. Tetapi yang berkaitan dengan hak manusia, mereka pernah bunuh orang, mungkin mereka pernah mencuri harta orang, merampok harta orang, maka tergantung orang-orang tersebut. Kalau wali-walinya menuntut, maka mereka harus dibunuh, tapi dibunuh dengan qisas, bukan dibunuh dengan hukum muharabah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Taib, tolong dihapus, kita lanjut ayat berikutnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah ya jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah, semoga kalian beruntung. Adapun makna wasilah, al-wasilah di sini sering orang-orang yang sesat mengartikan wasilah yaitu dengan minta-minta kepada para wali di kuburan-kuburan. Kata mereka ini wasilah. Kita harus punya wasilah antara kita dengan Allah, caranya dengan meminta-minta kepada para wali-wali tersebut. Padahal kalau kita baca buku-buku tafsir, al-wasilah yang dimaksud dalam ayat ini dalam surat Al-Maidah 35, secara umum mereka mengatakan al-wasilah adalah qurbah, kedekatan, yaitu dengan beramal saleh, Dan tafsiran lain menyebutkan maksudnya wasilah
selain diartikan dengan qurbah, wasilah adalah nama tempat tertinggi di surga yang Allah siapkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua tafsir itu saja. Ya, saya akan bacakan perkataan At-Tabari, ya. Kemudian juga disebutkan oleh ini At-Tabari hanya menyebut satu pendapat. Al-wasilah menurut Tabari adalah al-qurbah, yaitu wabtagu ilaihil wasilah, ya, dengan cara beramal saleh. Carilah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh. Inilah pendapat At-Tabari, ya. Saya bacakan kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ya. Wabtagu ilaihil wasilah yaqulu watlubul qurbata ilaihi bil amali bima yurdhi. Jelas. Carilah al-wasilah maksudnya al-qurbah, kedekatan kepada Allah. Dengan apa? Bil amali, dengan amal saleh, bima yurdhi, dengan mengamalkan amal saleh yang Allah ridhai, ya. Makanya dikatakan al-wasilah hiyal fa'ilah min qaulil qail tawassaltu ila fulan bikadza. Yaitu aku mendekatkan diriku kepada si fulan dengan suatu cara. Taqarrabtu ilaihi. Taqarrabtu ilaihi. Yaitu wasilah artinya aku mendekatkan diri kepadanya. Ya, yakni bil wasilah al-qurbah. Maksud yang dimaksud dengan al-wasilah adalah kedekatan. Kemudian beliau berkata, kata Imam Tabari, wa binahwi alladhi qulna fi dzalika qala ahlu ta'wil. Dan yang apa yang kami sampaikan ini adalah perkataan para ahli tafsir. Kemudian dia menyebutkan perkataan para ahli tafsir dan dia tidak menyebutkan pendapat yang lain selain ini. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan al-wasilah ada dua makna. Al-wasilah, makna pertama adalah sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tabari rahimahullahu taala, yaitu kedekatan dengan beramal saleh. Adapun makna yang kedua, beliau berkata, alamun ala a'la manzilah fil jannah. Al-wasilah adalah suatu nama tempat yang tertinggi di surga. Wa hiya manzilatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah, yaitu tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Wa hiya aqrabu amkinatil jannah ilal arsy. Kata Ibnu Katsir, ini adalah tempat yang terdekat di surga, yang paling dekat dengan arsy. Wa qad thabata fi sahih al-Bukhari, dan telah sahih dalam sahih Bukhari. Kemudian dia menyebutkan hadis dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Barang siapa yang tatkala mendengar azan dia berkata, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah." Ya Rabbku, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, yaitu tempat tersebut. Ya. Illa halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah, kecuali dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, ya. Dan ini juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pun demikian. Jadi al-wasilah maknanya cuma dua. Yang pertama adalah kedekatan kepada Allah dengan beramal saleh. Yang kedua adalah nama tempat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ditafsirkan oleh sebagian orang-orang sufi yang ekstrim, yang kemudian mereka minta-minta kepada para wali-wali dengan melalui wali-wali atau bahkan berdoa kepada wali-wali, kata mereka ini wasilah-wasilah yang dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Ini adalah tafsiran yang salah. Ini tafsiran baru yang menyelisih tafsiran para salaf. Bukan demikian yang diajarkan oleh para salaf ketika menafsirkan ayat ini. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru, dalam ayat ke-36, Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Sungguhnya orang-orang kafir, seandainya mereka memiliki apa yang di atas muka bumi ini seluruhnya, wa mithlahu ma'ahu, dan bahkan 2 kali lipat yang semisal apa di atas muka bumi ini, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Harta yang mereka miliki tersebut dalam rangka untuk menebus azab mereka pada hari kiamat. Ma tuqbila minhum, maka tidak akan diterima bagi mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan ini adalah suatu penderitaan bagi orang-orang kafir di neraka jahanam. Allah menyampaikan, seandainya kalian memiliki harta emas satu bumi ini untuk menebus azab kalian di neraka jahanam. Bahkan 2 kali lipat, punya emas 2 bumi ini. Sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah taala. Punya emas 2 bumi ini. Kemudian dibayar untuk membalas, membebaskan daripada azab neraka, ma tuqbil, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
Yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka jahanam dan mereka tidak bakalan keluar. Walahum adzabun muqim, bagi mereka azab yang kekal. Mereka di neraka jahanam azab yang kekal selama-selama. Kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar dari kesedihan yang mereka rasakan, dikembalikan lagi. Ya, ini pernah sampaikan sebagian ulama menafsirkan, yaitu mereka dilemparkan oleh api sampai ke puncak neraka. Mereka ingin keluar, kembalikan lagi ke bawah. Dibakar lagi dengan api yang mengangkat tubuh mereka sampai di atas. Mereka hendak keluar, dikembalikan lagi ke bawah. Mereka ingin kabur dari neraka, ya sudah sampai ke pintu neraka, seakan-akan dibuka, ketutup lagi. Mereka tidak bisa keluar, dan demikian mereka dipermainkan, diperolok-olok oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, ya. Padahal ketika di dunia Allah minta yang ringan dari mereka, hanya salat, beribadah, jangan syirik, maka mereka akan masuk surga. Dan mereka tidak memperdulikan, sehingga akhirnya mereka disiksa dengan azab yang pedih, bukan cuma pedih, yang kekal abadi. Oleh karenanya mereka minta untuk mati. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berkata, wahai malaikat Malik, penjaga neraka, hendaknya Tuhan mematikan kami. Mereka ingin mati, tidak mampu. Kata Allah, kata malaikat Malik, innakum makithun. Kalian akan selama-lamanya di neraka. Tidak ada istirahat, tidak ada mati, tidak ada tidur, ya. Terus disiksa, ya. Tatkala mereka minta mati, tidak dikasih mati, maka mereka minta untuk diringankan, ya. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Berkatalah para penghuni neraka jahanam kepada penjaga neraka. Para penghuni neraka jahanam berkata kepada malaikat-malaikat penjaga neraka, mintalah kepada Rabb kalian yukhaffif 'anna, berilah keringanan kepada kami, yauman minal adzab, meskipun satu hari, ya. Tapi apa? Tidak ada, la yukhaffafun anhumul adzab, tidak akan diringankan bagi mereka azab, tidak dikabulkan permintaan mereka. Diminta keringanan, tidak dikasih keringanan. Minta mati, tidak dikasih mati. Bahkan balasannya apa? Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah azab neraka tersebut, dan kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali azab yang semakin pedih. Ternyata itulah nasib mereka. Mereka kekal dalam neraka jahanam bukan dengan azab yang statis, tetapi azab yang semakin parah, dengan berbagai macam azab yang bervariasi. Ada yang dilempar ke dalam lembah, ada yang disuruh manjat, ada yang disiksa, ada yang dipotong, macam-macam siksaan mereka, dengan makanan yang mengerikan, minuman yang mengerikan, dan mereka kemudian bertambah-tambah azab mereka, ya. Setelah itu, ya, Allah berfirman tentang ayat yang berkaitan dengan pencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Faman taba min ba'di zulmihi, barang siapa yang bertobat di antara pencuri-pencuri tersebut sesudah melakukan kejahatan, wa aslah, dan melakukan kebaikan, fa innallaha yatubu alaihi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman sekarang tentang hukum pencuri. Hukum mencuri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Allahu azizun hakim." Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha
fa innallaha yatubu alaihi ya. Faman taba min ba'di dzulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Taib, Allah berfirman tentang pencuri, kata Allah pencuri laki-laki, lelaki, dan pencuri wanita. Potonglah tangan mereka. Potonglah kedua tangan mereka. Jazaan bima kasaba, sebagai hukuman balasan atas perbuatan mereka berdua. Mereka berdua. Nakalan min Allah, sebagai hukuman dari Allah. Sungguhnya Allah, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijak. Allah Maha perkasa lagi bijak. Faman taba min ba'di dzulmihi, siapa yang bertobat setelah berbuat kejahatan dan berbuat kebaikan? Siapa yang bertobat setelah berbuat jahat dan memperbaiki diri, sungguhnya Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah pengampun lagi penyayang. Baik, di sini perhatikan Allah Subhanahu wa taala memulai dengan wasariqu wasariqatu. Kata para ulama seperti Al-Qurtubi, Allah memulai dengan laki-laki. Pencuri laki-laki sebelum pencuri wanita. Adapun dalam masalah zina, Allah berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dalam surat An-Nur, Allah mulai dengan pezina wanita. Kemudian pezina laki-laki. Tapi perhatikan di sini, kenapa ketika masalah zina Allah sebutkan pezina wanita dulu, baru pezina laki-laki. Adapun dalam mencuri Allah mengatakan lelaki pencuri laki baru pencuri wanita. Bedanya di mana? Bedanya kalau zina yang menjadi objek para pezina kebanyakannya adalah wanita. Ya. Para pezina yang berjualan, yang dagang seks adalah para wanita. Adapun pencurian yang lakukan biasanya laki-laki. Adapun pencurian yang biasanya melakukan adalah laki-laki yang mampu masuk rumah, manjat rumah, dan biasanya laki-laki. Perempuan jarang mencuri ya. Tapi oleh karenanya Allah dahulukan mencuri pencuri laki-laki, pencuri wanita. Kata Allah, potonglah kedua tangan mereka. Sebelum kita membicarakan tentang hukuman, apa yang dimaksud dengan pencuri? Definisi pencuri. Kata para ulama, pencuri memenuhi dua syarat, harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah mencuri diam-diam, mengambil harta diam-diam. Kemudian kedua, harta yang diambil tersimpan dalam tempat yang terjaga, tersimpan pada tempat yang terjaga ya, misalnya digembok, simpan, misalnya kalau mobil digarasikan ya, dan seterusnya. Ini baru dikatakan pencuri. Baru dikatakan pencuri. Ustadz, kalau misalnya nyopet tidak dikatakan mencuri. Secara hukum syariat tidak dikatakan mencuri. Atau jambret, orang lagi jalan pegang HP diambil itu tidak disebut dengan mencuri. Terus tidak dihukum Ustadz? Dihukum, tapi dengan takzir. Hukumnya terserah penguasa. Tapi yang kita bicara hukum khusus yang dipotong tangan yang memenuhi dua persyaratan ini. Kemudian ada nisabnya ya. Nisab harta tersebut
adalah rubu' dinar, seperempat dinar atau 3 dirham di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperempat dinar atau 3 dirham di zaman Nabi. Yang kalau kita sekarang kita rubu' dirham, kalau kita konversi sekarang, dikonversi 1 dinar kurang lebih sama dengan 4/4 gram emas. Berarti kalau 1/4 dinar ya sama dengan 1 dinar lebih ya, 1 gram koma sekian ya. 0,25 bagi 4 kali, 4 lagi berarti berapa? 0,06 kira-kira, 1,06 gram emas. Kira-kira 1,06 gram emas ya. Kira-kira. Yaitu ya 1 gram ya. Kalau ada barang dicuri nilai 1 gram, kalau sekarang 1 gram misalnya 1 gram emas misalnya 1 juta. Ya sudah, berarti saya tidak tahu mungkin 900.000, 1 juta. Berarti kalau dia mencuri nilainya 1 juta, baru terkena hukum ini. Adapun kalau dia mencuri kurang dari 1.500.000, maka dia tidak dihukum dengan hukum potong tangan menurut hukum Islam. Tetapi dia punya hukum tersendiri. Dia punya hukum tersendiri, terserah kembali kepada ijtihad pemerintah, disebut dengan ta'zir. Tapi tidak dikasih hukuman pencuri. Ya, ya, taib. Ini yang disebut dengan pencuri. Ya. Faqatu aydiyahuma, hukumannya apa? Dipotong kedua tangannya. Apa yang dipotong kedua tangannya? Dalam Ibnu Mas'ud membacakan dalam tafsirannya, faqatu aymanahuma. Itu potonglah tangan kanan. Jadi maksudnya potong hingga pergelangan. Pergelangan tangan kanan. Dipotong sini. Misalnya, ada seorang mencuri 20 kali, pada ke-21 ketahuan. Ketahuan ditangkap, diangkat kepada hakim hukum Islam, maka dipotong tangannya. Sampai pergelangan. Tidak boleh lebih, cuma sampai sini. Ya. Kalau zaman dahulu, karena tujuannya bukan untuk membunuh, dia sudah mencuri maka dipotong tangannya, maka setelah itu dimasukkan dalam minyak yang dipanaskan sehingga kemudian sel-selnya tertutup kembali sehingga tidak terjadi pendarahan, sehingga kemudian dia tidak mati. Karena maksudnya bukan untuk dibunuh ya. Kalau zaman sekarang mungkin dengan pengobatan medis yang canggih sehingga tidak perlu dimasukkan di minyak yang panas, tapi intinya dipotong ya. Ustaz, apakah boleh dibius terlebih dahulu? Boleh. Dibius terlebih dahulu boleh untuk dipotong. Berbeda dengan muharabah tadi, yang tadi melakukan yang kita bahas pertama, itu tidak boleh dibius karena mereka menyiksa dan harus disiksa demikian. Adapun kalau ini boleh dibius kemudian dipotong. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau mencuri lagi? Gimana kalau mencuri lagi? Kedua kali. Ketiga kali. Dan seterusnya ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ada khilaf. Ada yang mengatakan ya sudah cukup sekali saja dipotong tangannya. Sekali dipotong ya, sisanya ya tinggal mungkin di hukuman yang lain ya. Sekali dipotong aja. Jangan dipotong tangan kanannya ya. Sisanya dikasih hukuman yang lain agar dia berhenti, entah di penjara, entah ditahan, boleh. Ini melakukan curi sudah ditahan aja. Tapi jangan dipotong lagi. Cukup dipotong sekali. Pendapat kedua, dipotong ya. Pendapat kedua, curi sekali. Pertama, curi pertama, potong tangan kanan. Curi kedua, potong kaki kiri. Kenapa kaki kiri, Ustaz? Ya karena jangan kita menghilangkan fungsi tangan seluruhnya. Dipotong kaki kiri. Curi ketiga, potong tangan kiri. Tangan kiri ya. Curi keempat,
potong kaki kanan. Curi kelima, saya rasa tidak ada lagi. Udah curi semua. Apa bagaimana cara memotong? Sudah tangan kemudian mencuri, curi pakai telepon ya. Mungkin ada yang mengatakan dibunuh ya. Tapi intinya Allah alam bisawab, yang Allah suruh potong sekali saja. Jadi mungkin pendapatnya lebih kuat, Allah alam bisawab ya. Pendapatnya lebih kuat ya. Jazaan bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatan mereka, nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa, lagi bijak. Bahwasanya hukum had itu dibangun di atas kebijakan dari Allah, dan Allah Maha perkasa ya. Jadi Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Tatkala Allah membuat hukum seperti ini demi kemaslahatan. Ya. Makanya ketika Allah misalnya membuat hukum kisos, kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguhnya pada praktek kisos ada kehidupan, wahai orang yang berakal. Hukum had itu ada hikmahnya. Orang kalau dihukum seperti ini, orang jera. Apalagi dipotong di depan banyak orang, orang lihat ya. Maka mereka akan jera. Meskipun kelihatannya mengerikan, ya, tetapi ini untuk kemaslahatan sehingga orang tidak berani mencuri. Orang tidak berani mencuri. Allah Maha bijak ketika menentukan hukumnya. Ketika ada seorang baca Quran, wasariqu faqatu aydihum jazaa'an bima kasabna wallahu ghafurur rahim. Ada orang Arab Badui di sampingnya menegur. Dia baca, pencuri laki-laki, pencuri wanita, potonglah kedua tangan mereka sebagai hukuman bagi perbuatan mereka, hukuman dari Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Maka dia bilang salah, enggak mungkin. Karena bagaimana dijalankan hukum tapi dikatakan Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ternyata yang benar wallahu azizun hakim. Taib. Faman taba min ba'di dzulmi aslaha. Siapa yang bertobat, berbuat jahat dari memperbaiki diri, maka fa innallaha yatubu alaih ya. Ini dalil bahwasanya pencuri meski sudah dihukum had tetap harus bertobat. Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Apa maksudnya? Maksudnya hukum had itu untuk dosa yang telah dia lakukan. Hukum had untuk dosa yang sudah dia lakukan. Sudah selesai, Allah ampuni. Adapun penyakit dalam hatinya masih ingin mencuri, belum dimaafkan oleh Allah, belum diampuni. Maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar bersih ya. Artinya apa? Kalau dia mencuri, Allah tidak akan hukum dia lagi. Sudah, karena dia sudah dipotong tangannya. Tapi kalau dia belum bertobat, berarti dia masih ada penyakit hati. Penyakit hatinya masih ingin mencuri itu dosa tersendiri. Dosa tersendiri. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib. Di akhir ya. Jadi saya katakan hukum had itu menggugurkan dosa. Dosa yang berkaitan apa yang dilakukan. Kalau orang sudah zina kemudian hukum had selesai. Dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang mencuri selesai, dosanya diampuni. Tapi dia punya dosa lain. Kalau dia masih ingin mencuri, dia harus bertobat. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir saya akan menyampaikan perbedaan ya. Ada 3 hal. Ya, perbandingan antara al-muharabah kemudian as-sariqah. Mencuri dengan yang tadi apa namanya? Perampok ya, perampokan. Gampangannya lah perampokan ya. Ada bedanya ya. Kalau mencuri ya hukumnya potong tangan. Kalau muharabah hukumnya bisa dibunuh. Bahkan dipotong tangan dan kaki. Sekaligus ya. Kemudian kalau mencuri hartanya sembunyi-sembunyi.
Kalau ini perampokan terang-terangan. Beda ya. Kemudian kalau mencuri hartanya tersimpan di tempat yang dijaga, yang terjaga. Fihirz kalau bahasa Arab di fihirz ya, terjaga. Kalau ini ya ngambil terang-terangan tentunya, ngambil terang-terangan. Kemudian ada nisabnya, nisab hartanya yang dicuri 1 gram, 1,06 gram emas. Kalau ini ya tidak ada nisabnya. Meskipun yang diambil sedikit, tapi kalau dia merampok tidak ada nisabnya. Meskipun lebih kurang dari 1 gram, kalau dia merampok maka dia terkena hukum muharabah ya. Dia terkena hukum muharabah. Ini berkaitan dengan perampokan dan sarikah. Taib. Ustaz, bagaimana kalau tidak memenuhi persyaratan ini semua? Jika ada pengambilan harta orang tidak masuk dalam kriteria mencuri dan muharabah, maka dihukum ta'zir oleh penguasa. Dihukum dengan at-ta'zir oleh penguasa. Ini kembali kepada ijtihad penguasa. Contoh apa dalam hal ini? Contoh copet, jambret, contohnya korupsi, contohnya penipuan, dan lain-lain. Ini mengambil harta orang, ya, apakah lewat teknologi atau yang lainnya, ini hukumnya sendiri kembali kepada penguasa. Tapi dia bukan termasuk mencuri, tidak masuk perampokan. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bimah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.